Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Khotim Fadli. Kali ini kita akan membahas tentang business cycle. Kita tahu bahwa perekonomian yang ideal adalah perekonomian yang terus-menerus bertumbuh. Pertumbuhan tersebut disertai dengan kestabilan harga dan kesempatan kerja yang luas. Perekonomian ini seperti dipercaya akan mampu memberikan kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat dan generasi-generasi selanjutnya. Sayangnya, perekonomian tersebut hanya ada di dunia khayal, dan di dunia nyata perekonomian umumnya mengalami gelombang pasang surut. Nah, gelombang naik turun tersebut relatif teratur dan terjadi berulang-ulang dengan rentang waktu durasi yang bervariasi. Sekalipun gerak naik turun tersebut bersifat teratur, tidak jarang terjadi penyimpangan pola yang berdampak buruk. Itulah sebabnya siklus ekonomi atau business cycle ini amat penting dan juga menarik untuk dibahas secara khusus. Oke, terkait business cycle, di sini menurut Wesley dan Arthur, siklus bisnis ditemukan dalam aktivitas ekonomi agregat negara yang mengorganisasikan pekerjaan mereka, terutama di perusahaan bisnis. Suatu siklus terdiri dari ekspansi yang terdiri pada waktu yang hampir bersamaan dalam banyak kegiatan ekonomi dan diikuti oleh resesi umum yang sama. Kontraksi dan kebangkitan yang bergabung ke dalam ekspansi siklus berikutnya. Urutan perubahan ini berulang tetapi tidak berkala. Dalam lamanya, siklus bisnis bervariasi dari lebih dari 1 tahun hingga 10 atau 12 tahun. Mereka tidak dapat dibagi dalam siklus yang lebih pendek dari karakter yang sama dengan amplitude yang mendekati mereka sendiri. Business cycle yang tercantum dalam kamus ekonomi adalah sebagai fluktuasi dari tingkat kegiatan perekonomian atau PDB real yang saling bergantian antar masa depresi dan masa kemakmuran atau booms. Business cycle atau siklus ekonomi atau siklus bisnis dapat pula diartikan sebagai fluktuasi aktivitas ekonomi dari tren pertumbuhan jangka panjangnya. Nah, kata siklus sendiri mengandung arti pergantian secara silih berganti antar periode. Pertumbuhan output yang cepat atau inflasi dengan periode penurunan output atau resesi. Adapun variabel yang digunakan untuk mengatur fluktuasi ekonomi adalah GDP real. Salah satu peran utama pemerintah adalah untuk mengatasi business cycle dan mengurangi fluktuasi yang terjadi, menurut Ricardo. Secara sederhana, siklus ekonomi atau business cycle merupakan gelombang naik turunnya aktivitas ekonomi pada suatu negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang fluktuasi ekonomi. Nah, fluktuasi ekonomi adalah kenaikan dan penurunan aktivitas ekonomi secara relatif dibandingkan dengan tren pertumbuhan jangka panjang dari ekonomi. Fluktuasi ini bervariasi dalam integritas dan jangka waktunya. Kenaikan dan penurunannya biasanya meliputi negara dan bahkan dunia dan mempengaruhi seluruh dimensi dari kegiatan ekonomi. Tidak hanya tingkat pengangguran dan produksi, dalam perkembangannya, teori tentang fluktuasi ekonomi dunia ekonomi dihadapkan pada dua pandangan yang berbeda dalam menjelaskan terjadinya fluktuasi output dan kesempatan kerja jangka pendek. Teori tentang fluktuasi ekonomi yang paling umum saat ini adalah ada teori real business, ada teori business cycle Keynesian, dan teori business cycle moneter. Oke, kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah teori real business cycle. Teori real business cycle memberi kontribusi penting dalam ilmu ekonomi dengan memberi sudut pandang baru yang berbeda dalam mengkaji fluktuasi jangka pendek dari output dan kesempatan kerja atau employment yang dijelaskan dengan menggunakan substitusi tenaga kerja antar waktu. Dalam teori ini, fluktuasi dianggap sebagai perubahan dalam tingkat output alami atau keseimbangan dengan tetap mempertahankan model klasik sebagai acuan. Teori ini mengasumsikan bahwa harga dan upah adalah fleksibel, bahkan dalam jangka pendek dengan asumsi complete price flexibility. Teori ini menganut klasikal dikotomi,
di mana variabel-variabel nominal seperti pergerakan uang dan tingkat harga tidak mempengaruhi variabel-variabel di sektor real seperti output dan pengangguran, menurut Mankiw. Nah, teori ini menyatakan bahwa pergerakan sektor real disebabkan oleh faktor alami. Di sektor ini sendiri seperti terjadinya technological shock yang membuat produktivitas meningkat yang kemudian berakhir pada perekonomian yang semakin meningkat. Dengan kata lain, semua fluktuasi di sektor real seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat konsumsi, dan investasi merupakan hasil reaksi dari individu-individu terhadap perubahan dan perekonomian. Selama resesi atau kemunduran teknologi dan output, insentif untuk bekerja menurunkan karena teknologi produksi menurun. Asumsi lain yang juga penting dalam teori ini adalah netralitas uang dalam perekonomian. Hal ini berlaku juga untuk jangka pendek, di mana kebijakan moneter tidak mempengaruhi variabel-variabel real seperti output dan kesempatan kerja. Oke, yang kedua, teori business cycle Keynesian. Para pengkritik teori real business cycle umumnya berasal dari penganut aliran Keynesian. Banyak dari mereka percaya bahwa fluktuasi output dan kesempatan kerja dalam jangka pendek disebabkan oleh terjadinya fluktuasi dalam permintaan agregat. Akibatnya terjadi pelambatan upah dan harga menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang sedang berubah. Dengan kata lain, teori ini percaya bahwa upah dan harga bersifat kaku atau sulit berubah, sehingga peranan pemerintah dalam kebijakan fiskal dan moneter sangat diperlukan untuk menstabilkan perekonomian. Karena teori ini dibangun atas model permintaan agregat dan penawaran agregat tradisional, maka dalam teori ini dikatakan bahwa perubahan harga dari biaya sekecil apapun akan memiliki dampak makroekonomi yang besar karena adanya eksternalitas permintaan agregat. Nah, teori ini telah memasukkan guncangan pada sisi penawaran, ketidakstabilan moneter dengan guncangan terhadap permintaan uang dan dalam modelnya. Jadi teori Keynesian ini menekankan pada pentingnya ketidakstabilan agregat sebagai penyebab terjadinya fluktuasi makroekonomi. Kemudian yang ketiga adalah teori business cycle moneter. Teori business cycle moneter menekankan pada pentingnya guncangan permintaan khususnya terhadap fluktuasi ekonomi, tetapi hanya dalam jangka pendek. Dalam business cycle moneter dan Keynesian, uang mempengaruhi output, sedangkan teori real business cycle menyatakan bahwa output mempengaruhi uang. Nah, di sini menurut John Betschart, dunia modern menghargai siklus ekonomi sebagaimana orang Mesir kuno menghormati meluapnya sungai Nil. Fenomena tersebut terjadi dalam interval yang begitu penting bagi setiap orang, dan sebab-sebab alaminya tidak diketahui. Para ekonom menyebutnya fluktuasi jangka pendek dalam output dan kesempatan kerja atau employment ini sebagai siklus bisnis. Meskipun ini menyatakan bahwa fluktuasi ekonomi adalah bisa diprediksi, tidak demikian kenyataannya. Selanjutnya, ada 4 tahapan dalam siklus perekonomian. Tahap yang pertama adalah masa depresi atau depression, yaitu suatu periode penurunan permintaan agregat yang cepat yang diikuti dengan rendahnya tingkat output dan tingkat pengangguran yang tinggi yang secara bertahap mencapai dasar yang paling rendah. Hal ini bisa menjadikan krisis ekonomi yang berlangsung dan dapat mencapai titik yang paling rendah atau top. Kemudian yang kedua adalah tahap pemulihan atau recovery, yaitu peningkatan permintaan agregat yang diikuti dengan peningkatan output dan penurunan tingkat pengangguran. Kemudian tahap yang ketiga adalah masa kemakmuran atau property, yaitu permintaan agregat yang mencapai dan kemudian melewati taraf output yang terus-menerus. PDB potensial pada saat puncak siklus dapat dicapai di mana tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dicapai dan adanya kelebihan permintaan dan mengakibatkan naiknya tingkat harga-harga umum atau inflasi. Kemudian yang keempat adalah masa resesi atau recession, di mana permintaan agregat menurun
yang mengakibatkan penurunan yang kecil dari output dan tenaga kerja, seperti yang mengakibatkan terjadinya tahap-tahap yang seiring dengan hal ini maka akan muncul masa depresi. Setiap siklus memiliki dua jenis titik balik atau turning points, yaitu titik puncak peak dan titik lemah atau trough. Kedua titik balik ini menandakan sinyal apabila arah dari pergerakan siklikal suatu indikator berubah dari periode ekspansi ke periode kontraksi, atau jika terjadi sebaliknya, kedua titik balik ini hanya dapat ditentukan menggunakan data time series yang merupakan deviasi dari trennya. Tahap ini akan datang silih berganti sepanjang waktu dalam perekonomian suatu negara. Kemudian kita ulas tentang durasi siklus bisnis. Nah, durasi siklus bisnis yang pertama adalah siklus jangka pendek. Siklus jangka pendek atau kitchen cycle. Durasi siklus jangka pendek sekitar 40 bulan, yaitu antara 3 sampai dengan 4 tahun. Pola siklus ini ditemukan oleh Joseph Kitchen. Faktor yang diduga mempengaruhi siklus jangka pendek adalah pengaruh alamiah dan adat istiadat atau kebiasaan. Pengaruh faktor alamiah contohnya pengaruh musim, iklim, cuaca yang terdapat di setiap negara. Pengaruh adat istiadat contohnya perubahan kegiatan produksi menjelang tahun baru. Nah, kemudian siklus yang kedua adalah siklus jangka menengah atau juggler cycle. Durasi siklus jangka menengah adalah berkisar 11 tahunan atau belasan tahun. Pola siklus ini pertama kali ditemukan oleh Clement Juggler. Siklus ini diakibatkan oleh faktor eksternal, yaitu siklus matahari yang berdaur ulang 11 tahun sekali, sunspot teori. Siklus teori ini akan mempengaruhi iklim dan cuaca di setiap negara sehingga mempengaruhi output nasional. Yang ketiga adalah siklus jangka panjang atau Kondratif cycle. Durasi siklusnya berkisar antara 48 sampai dengan 60 tahun atau puluhan tahun. Durasi siklusnya cukup panjang dan faktor yang diduga mempengaruhi siklus jangka panjang adalah invention and innovation, yaitu adanya ciptaan dan penemuan baru dalam kegiatan ekonomi. Oke. Kemudian ada 3 faktor utama mengenai fluktuasi ekonomi, yaitu fluktuasi dalam perekonomian sifatnya tidak teratur dan tidak dapat diramalkan. Yang kedua, kebanyakan besaran ekonomi makro berfluktuasi bersama-sama. Kemudian yang ketiga, saat hasil produksi turun, maka tingkat pengangguran naik. Kemudian kita membahas tentang teori siklus bisnis. Nah, teori siklus bisnis ini dikemukakan oleh Samuelson, yang menurut pandangannya adalah siklus bisnis terjadi sebagai akibat dari pergeseran permintaan agregat atau biasa disingkat dengan AD atau agregat demand. Nah, apa itu agregat demand? Agregat demand adalah hubungan antara jumlah output yang diminta dan tingkat harga agregat atau kurva permintaan agregat menyatakan jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli orang pada tiap harga atau tiap tingkat harga. Biasanya ada AD, kemudian di situ juga ada AS atau agregat supply atau penawaran agregat. Adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Nah, silakan dilihat pada gambar kurva tersebut menjelaskan bahwa bila terjadi penurunan permintaan agregat dari AD menjadi AD1, ya, dilihat dari AD menjadi AD1, maka output aktual turun dari Q menjadi Q1. Dilihat yang bawah itu Q menjadi Q1. Sehingga kesenjangan output aktual dengan output potensial semakin besar. Kondisi ini dapat mengakibatkan resesi. Kemudian kita lihat yang kedua, bila terjadi peningkatan permintaan agregat dari AD menjadi AD2, output aktual naik dari Q menjadi Q2, maka terjadilah kesenjangan output aktual dengan output potensial yang semakin kecil. Nah, kondisi ini akan menimbulkan ekspansi. Selanjutnya, berbagai siklus bisnis dapat dikelompokkan menjadi 2 pendekatan,
Yang pertama adalah teori eksternal dan yang kedua adalah teori internal. Nah, teori eksternal ini menyatakan bahwa siklus bisnis terletak pada fluktuasi suatu hal yang berbeda di luar sistem ekonomi. Misalnya apa? Misalnya perang, revolusi, iklim dan cuaca, pertumbuhan penduduk, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kemudian yang kedua di sini adalah teori internal. Teori internal menyatakan bahwa siklus bisnis disebabkan oleh mekanisme yang berada dalam sistem ekonomi itu sendiri. Misalnya apa? Misalnya aktivitas moneter berupa ekspansi atau kontraksi jumlah uang dan kredit. Kemudian misalnya lagi aktivitas kebijakan fiskal dalam pengendalian anggaran pendapatan belanja negara yang mungkin saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian terdapat 3 kemungkinan tren dalam siklus bisnis jangka panjang. Tren apa saja? Yang pertama adalah tren siklus yang meningkat. Artinya pertumbuhan ekonomi jangka panjang mengalami kemajuan. Nah, bisa dilihat dari gambar kurva yang tertera tersebut. Nah, di situ dilihat mulai periode pertama sampai dengan periode ke-6 trennya mengalami kenaikan. Garisnya mengalami kenaikan. Nah, maka di situ kondisi trennya siklus mengalami kenaikan atau meningkat. Yang kedua adalah kondisi tren siklus bisnis yang mendatar. Artinya pertumbuhan ekonomi jangka panjang tidak mengalami kemajuan atau kemunduran. Jadi tetap seperti gambar yang tercantum di situ kurva dilihat mulai periode pertama sampai dengan periode 6 trennya mendatar. Trennya sama gitu kan. Kemudian yang ketiga, di situ ada kondisi tren siklus bisnis yang menurun. Artinya pertumbuhan ekonomi jangka panjang mengalami kemunduran. Seperti gambar bisa dilihat mulai periode pertama sampai dengan periode ke-6 mengalami penurunan. Nah, siklus bisnisnya mengalami penurunan. Oke. Berdasarkan uraian di atas, diperoleh suatu gambaran bahwa siklus bisnis tidak bisa dihindari. Hal ini disebabkan adanya unsur-unsur yang bersifat eksternal dan internal yang sangat sulit untuk diprediksi. Hal yang dapat kita lakukan dalam siklus ekonomi adalah mengelola siklus agar dampak negatifnya dapat ditekan sekecil-kecilnya. Artinya apa? Artinya selalu berupaya untuk memperkecil kepincangan atau gap antara output potensial dan output real. Sehingga gelombang naik atau turun siklus ekonomi menjadi semakin kecil. Sementara kecenderungan atau tren perkembangan ekonomi jangka panjang harus diupayakan mengikut. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dengan cara mengkombinasikan kebijakan jangka pendek dan kebijakan jangka panjang. Dalam jangka pendek, kebijakan fiskal dan moneter bertujuan untuk meningkatkan stimulus permintaan, sedangkan dalam jangka panjang diarahkan kepada stimulus penawaran. Sebagai contoh, misalkan yang terjadi saat ini adalah kebijakan pemberian kredit jangka panjang dan kebijakan di bidang pendidikan. Oke, mungkin itu sedikit yang kita bahas untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.